Welcome back to Celah Belajar, dan sekarang kita ada di Business English Series. Untuk yang pertama, kita akan bahas masalah netiquette. So, apa sih netiquette itu? Netiquette adalah online etiquette or internet etiquette. Jadi cara kalian punya manner, let's say, atau cara kalian berkomunikasi atau berinteraksi secara online. Kenapa sih penting? Okay, let's see from here first. Why should I mind this? Kenapa ya kan? Nah, alasannya simple. Because people often think they can say and or do whatever they want on the internet. Kayak yang kita sering lihat fenomena netizen di internet ya kan. Kayak mereka tuh bisa ngomong segala macem, terserah mereka mau ngomong apa, terus enaknya aja, nggak menghargai perasaan orang lain, nggak mikirin perasaan orang lain. Nah, ini tuh sangat mudah terjadi di internet. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat orang face to face. Dan kayaknya ancaman dari orang yang kita ajak bicara itu nggak terlalu nyata. Misalnya kalau kita mau julid sama orang pas kita ketemu muka, ada kemungkinan dia bisa mukul kita ya kan. Tapi kalau di internet nggak ada, jadi bisa seenaknya aja orang tuh ngomong apa yang mereka mau atau enggak melakukan apa yang mereka mau di internet. Itu pertama, kenapa kita harus memperhatikan netiquette. Lalu, apa aja sih etiquette atau manner yang ada dalam internet itu? Kita mulai ya. Pertama, remember the human. Jadi, di sini walaupun kita berkomunikasi melalui device atau gadget kita harus selalu ingat bahwa yang kita ajak ngobrol itu adalah orang juga, punya hati juga, manusia juga, bukan robot yang nggak punya hati. Itu yang harus kita ingat, oke? Lalu kedua, adhere the same standard of behavior. Jadi perlakuan kita ke orang pada saat kita bertemu langsung atau dalam internet itu harus sama. Jadi kita harus saling menghargai juga, harus jaga omongan kita juga, harus jaga sikap kita juga walaupun kita berkomunikasi lewat internet. Nah, ini terutama sangat penting untuk di dunia bisnis atau dunia pekerjaan. Karena kadang-kadang misalnya nih kalau kalian punya anak bawahan, kalian lebih ada kemungkinan kalian itu lebih melihat sebelah mata gitu ke mereka kalau dalam internet. Jadi nggak ngelihat sisi manusianya dari bawahan kita itu. Atau kebalikannya, karena misalnya kita adalah bawahan, kita punya bos, terus kita jadi ngerasa bos mah nggak penting amat, nggak usah dihargain juga kalau di internet misalnya. Nah, jangan kayak gitu. Kita harus sama standarnya pada saat kita bertemu muka. Oke, ketiga, respect other people's time and bandwidth. Ini yang jadi masalah terbesar selama work from home adalah waktu kerja yang tidak teratur. Jadi kayak mereka tuh bisa kapan aja nyuruh kita kerja, kapan aja minta kita kirimin data, minta kita kirimin report, itu nggak kenal waktu. Udah nggak ada tuh yang namanya working hours tuh, udah nggak ada. Jadi mau kapanpun juga, mau tengah malam, mau jam 9 malam yang aturannya udah nggak kerja, aturannya kita harus istirahat, masih tetap harus kerja. Itu yang harus kita perhatikan. Dan juga bandwidth. Nggak semua orang punya bandwidth yang sama, nggak semua orang punya kuota yang sama. Jadi kita harus pikirin ini. Kecuali memang perusahaan menyediakan, itu lain hal. Jadi kita udah tahu pasti internetnya seperti apa kualitasnya, terus kuotanya berapa per bulannya, let's say ya. Karena yang kita tahu server di Indonesia itu sangat tidak stabil. Jadi bandwidthnya oke nih, masih gede, tapi ternyata servernya yang bermasalah. Mau gimana lagi ya kan, jadinya nggak bisa connect atau apa. Ada beberapa perusahaan yang memang menyediakan server dari luar negeri, paling dekat sih biasanya Singapura ya. Jadi kayak mereka punya VPN khusus di kantor, jadi mereka menggunakan server Singapura dan koneksinya pun lebih baik. Nah, ini lain hal lagi ya. Cuman kalau misalkan perusahaan tidak menyediakan itu, please mind their bandwidth and time. Okay? Lalu yang keempat, be careful with humor, all caps and exclamation points. Ini nih yang suka jadi masalah juga. Kalau kita chat, say di WhatsApp atau email atau
chat room yang lain, atau ya kayak beberapa perusahaan mereka punya chat room masing-masing ya, ada link, ada macam-macam banget. Kalian harus hati-hati kalau kalian bikin humor, jokes, lelucon, atau enggak penggunaan exclamation points, exclamation mark or capitals, itu harus hati-hati banget. Dan juga kayak sarkasme juga itu harus hati-hati, karena nggak semua orang ngerti apa yang kita maksud. Takutnya jadi salah paham, karena kan nggak ada intonasi, nggak ada ekspresi muka, orang bisa bebas aja menginterpretasikan message kita seperti apa. So you need to be careful with that ya. Pakai yang standar-standar aja dulu, yang lempeng-lempeng aja dulu, kecuali memang kita udah tahu orang yang kita ajak ngobrol, mereka juga tahu banget kita mungkin bisa kasih lelucon, sarkasme, mereka mungkin akan ngerti ya, nggak akan ada salah paham. Kelima, keep it professional and formal. Nah, ini erat kaitannya sama emails. Jadi kalau misalkan kita kirim email, jangan sampai kita tuh kayak spamming gitu loh. Jadi emails harus dibikin seprofesional mungkin. Chat pun pada saat kita chat ke orang itu tetap harus profesional. Jangan pakai, misalnya nih kalau dalam bahasa Inggris nih, jangan pakai ada singkatan-singkatan kayak 8, jadi kayak like skater boy and then it's like SK8 boy kayak gitu. Nah, ya kayak gitu tuh jangan ada kayak abbreviation atau singkatan-singkatan yang memang tidak profesional. Let's say BRB, terus TTYL, and then LOL, itu kan kayak nggak profesional. So keep it professional walaupun ini adalah chat. Apalagi email ya kan, email tuh lebih formal, harus lebih serius gitu bahasanya. Keenam, be forgiving. Nggak semua orang tahu tentang netiquette ini. Nggak semua orang paham dan mau tahu tentang etiket dalam berkomunikasi secara online. Jadi kalau misalkan ada yang tidak melakukan aturan-aturan ini dan kita merasa tersinggung atau kita gemes gitu ngelihatnya, be forgiving. Jangan langsung marah, jangan langsung kesel. Mungkin kita yang harus mengedukasi, mungkin kita yang harus memberitahu, nggak boleh gitu loh harusnya begini, atau enggak kita bilang kayaknya lebih baik, lalu kita kasih tahu seperti apa sebaiknya. Oke? Nah, mengenai email, kita juga harus tahu bahwa email itu bukan chat room. So, you cannot have like too many chain mail. Nggak bisa terlalu panjang gitu dalam satu conversation tuh. Kalau misalkan isinya pendek-pendek, ya nggak usah di email lah gitu. Overview, what's important? Be respectful. Don't say what you won't say in real life. Nah, ini salah satu contoh abbreviation yang kalian nggak boleh lakukan dalam komunikasi online atau dalam berkomunikasi dalam bisnis, IRL, in real life ya. Jadi kalau kita nggak akan ngomongin itu dalam dunia nyata, saat kita ketemu face to face, di internet pun jangan katakan hal-hal seperti itu. Oke? Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Mind others limitation. Balik lagi yang tadi tuh, bandwidth, time, koneksinya mungkin nggak bagus, kuotanya mungkin nggak banyak. Kita harus pikirin itu ya, jangan seenaknya aja. And be understanding. Kalau memang kuotanya nggak banyak, kalau memang internetnya memang jelek di daerah mereka, ya kalian harus bisa mengerti. Oke, jangan maksain, jangan marah-marah gara-gara suatu faktor yang memang nggak bisa mereka kontrol gitu. Lalu remember, emails are not chat rooms. That again. Jadi kalau misalkan kalian mau kirim email yang notabene-nya urusan kerjaan dan lumayan panjang atau kirim file, go ahead and do that. Tapi nggak chat di email juga. Karena kenapa? Karena nanti jadinya berantakan juga, susah juga pas nyari informasi yang pentingnya, kalian susah gitu loh. Jadi kalau chat ya chat aja, kalau email tuh cukup yang penting-penting aja, dan kalau kirim files itu bagus dari email. Tapi kan sekarang kita udah punya banyak banget collaborative applications, jadi jarang juga sih sebenarnya email-emailan file ya, kecuali memang sertifikat misalnya gitu, atau kontrak, itu kan lain lagi ya. Cuman kalau untuk sesuatu yang memang kolaboratif sifatnya, kita bisa manfaatkan Google Tools atau Microsoft Tools pun sekarang udah bisa kolaboratif. Jadi gunakan itu instead of sending files through email. Lalu turn on your video all the time. Kalau kalian lagi meeting atau conference, jangan lupa nyalain terus kameranya
kecuali memang laptopnya nggak punya kamera atau bandwidthnya rendah, then you can actually turn off your video. Tapi kalau tanpa alasan itu, please always turn on your video, selalu nyala videonya. Karena bayangin aja kayak gini, kalau kita lagi ngobrol, terus orang yang kita ajak ngobrol nggak ngeliatin kita kan agak-agak gimana gitu ya, kayak didengar nggak ya gitu kan. Nah itu sama aja kalau di internet tuh, kalau kalian matiin video terus kalian ngomong, kita kan ada perasaan kayak ini didengerin nggak ya, dia beneran dengerin nggak ya, ada perasaan gitu. Eye contact is still important, jadi tetap mesti bisa lihat muka. Dan terakhir, keep it positive, okay? So apapun yang kalian lakukan di internet harus dipastikan positif, memiliki impact yang positif. Jadi jangan sampai nih gara-gara kita udah WFH, sering WFH, terus jadi seenaknya tadi nyuruh-nyuruh orang kerja di luar jam kerja, kecuali urgent, I think that's fine. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah sih besok lagi aja gitu. Terus juga jangan lupa bahasa yang digunakan tetap harus formal, harus profesional. You are still professional worker, jadi keep it professional and keep it positive. Jangan sampai jadi kesempatan untuk bekerja remote ini menjadi hal yang tidak efektif dan tidak efisien dan menjadi hal yang negatif. Kayak gitu. Itu dulu pembukaan dari business series kali ini. Next meeting we are going to look at presentation. Okay, how to give effective and efficient presentation. Alright? Okay, I'll see you guys later. Bye.